Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama akan membaca di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 ini, itu berbicara tentang dua jenis kehidupan yang bertolak belakang. Di satu sisi, Yesus menjelaskan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini adalah gambaran dari pekerjaan musuh, yaitu si iblis, yang merusak kehidupan kita dengan dosa, kebohongan, dan keputusasaan. Namun di sisi lain, Yesus datang membawa pesan yang sangat berbeda. Karena Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud kelimpahan di sini? Apakah itu artinya kelimpahan secara materi? Tetapi kalau memang artinya kelimpahan secara materi, kita tahu bahwa saat ini masih banyak orang-orang yang mengikut Yesus itu tidak berlimpah secara materi. Dan kalau memang kelimpahan itu secara materi, berarti apa yang dicuri oleh iblis adalah secara materi. Tetapi kita tahu bahwa iblis tidak mungkin mencuri secara materi karena dia itu menguasai dunia yang jatuh dalam dosa ini. Nah, bahkan dia juga pernah menawarkan kepada Tuhan tentang kekayaan di dunia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu di sini yang dimaksud kelimpahan itu bukan tentang hal materi. Dalam dunia yang penuh dengan keinginan untuk memiliki lebih banyak, baik itu kekayaan, jabatan, atau kesuksesan, kita seringkali salah mengartikan kelimpahan itu sebagai kepemilikan yang bersifat materi. Namun, Yesus mengajarkan kita tentang kelimpahan yang jauh lebih dalam, yaitu tentang kehidupan yang penuh kasih, damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan di dalam Tuhan. Kelimpahan sejati tidak tergantung seberapa banyak yang kita miliki, tetapi pada hubungan kita dengan Sang Pemberi hidup. Ketika Yesus berkata bahwa Dia datang untuk memberi hidup yang melimpah, Dia berbicara tentang kehidupan yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, kehadiran dan kesetiaan Tuhan, dan juga pemeliharaannya yang sempurna. Ini adalah kehidupan yang dimerdekakan dari dosa, kehidupan yang penuh dengan pengharapan akan masa depan yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara, apakah kita merasa bahwa hidup kita sudah penuh atau justru sering merasa kosong meskipun banyak hal di dalam hidup ini, atau meskipun kita memiliki banyak hal tapi kita masih merasa banyak kosong? Apakah kita merindukan kelimpahan yang Yesus tawarkan yang lebih dari sekedar hal-hal duniawi? Kelimpahan yang Yesus berikan adalah damai sejahtera di tengah badai, sukacita yang tidak tergoyahkan oleh keadaan, dan penghiburan saat kita masih sendiri. Inilah kelimpahan yang sejati, hidup yang dipenuhi dengan kehadiran Tuhan, sehingga kita dapat berkata seperti Daud dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita berdoa agar Tuhan Yesus terus membimbing kita dalam hidup yang melimpah dalam pengertian rohani ini dan tidak terjebak oleh tipu daya dunia dengan mengikut kelimpahan hanya dalam hal materi saja. Sebab hanya di dalam Tuhan Yesus kita menemukan yang namanya hidup yang sejati dan yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah datang untuk memberi hidup yang penuh dengan melimpah. Bantu kami untuk memahami bahwa kelimpahan sejati tidak terletak pada apa yang kami miliki, tetapi pada hubungan kami dengan Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mencari Engkau sebagai sumber kehidupan kami, dan biarkan hidup kami dipenuhi oleh kasih, damai, dan sukacita yang berasal darimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.